ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia berwarna hijau karena mempunyai klorofil, lalu gametofit lebih dominan daripada sporopit. Lalu hidup di tempat basah atau lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Nah, selanjutnya pada permukaan luar tubuhnya itu terdapat lapisan berlilin untuk menahan masuknya air. Nah, yang terakhir ini ciri-cirinya yaitu peralihan dari Talopita atau tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ke Kormopita atau dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Selanjutnya, Siti. Nah, jadi kelas dari Bryophyta ini tadi benar disebutkan Safira Ramadhani bahwasanya ada lumut daun, lumut tanduk, dan lumut hati. Lanjut. Nah, yang mana pada lumut daun ini yaitu lumut daun ini adalah sebuah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Jadi pada umumnya itu suatu individu daun itu menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan yang mana individu jantan atau yang mana individu betina. Jadi ciri-ciri lumut daun ini yaitu generasi gametofitnya itu berupa talus yang berbentuk seperti tumbuhan kecil. Lalu talusnya itu mempunyai batang semu, tegak, dan lembarannya daun yang tersusun spiral. Lalu daun ini berfungsi untuk memfotosintesis. Pada bagian dasar batang, semuanya itu terdapat rezoid yang berbentuk seperti benang-benang halus dan berfungsi sebagai akar. Pada bagian pucuk terhadap alat perkembangbiakan generatifnya itu berupa antheridium dan archegonium. Lalu ciri-cirinya yang ketiga itu apa? Yaitu sporopit tumbuh pada gametofitnya atau pada tumbuhan lumut itu sendiri, serta bersifat sebagai parasit terhadap gametofit. Contohnya Bryospida ini yaitu contohnya itu seperti maaf sebelumnya anak-anak tadi ada kendala jaringan. Ibu langsung saja lanjut ya. Ya, Bu. Nah, Ibu ulangi ciri-ciri dari lumut daun ini yaitu mempunyai generasi gametofit yang berupa talus yang berbentuk seperti tumbuhan kecil. Nah, lalu itu talusnya itu mempunyai batang semu yang tegak dan lembaran daun yang tersusun spiral. Nah, jadi daunnya ini berfungsi untuk fotosintesis. Pada bagian dasar batang semu itu terdapat rezoid yang berbentuk seperti benang-benang halus dan fungsinya itu sebagai akar. Pada bagian pucuknya itu terdapat alat perkembangbiakan generatif yang berupa antheridium dan archegonium. Lalu ciri selanjutnya yaitu berupa sporopit. Nah, sporopit ini tumbuh pada gametofit atau pada tumbuhan lumut itu sendiri, seperti serta bersifat sebagai parasit terhadap gametofitnya sendiri. Lalu contoh Bryopsida ini yaitu Sphagnum sp atau Pisidium sp dan Polycitrum sp. Nah, lalu Musci ini merupakan tumbuhan berumah satu. Sporopit polycitrumnya itu tumbuh menjulur dari gametofit. Lanjut, Siti. Nah, selanjutnya ada lumut hati. Nah, apa ini lumut hati? Nah, lumut hati ini atau Hepaticopsida ini mempunyai bentuk tubuh itu seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Jadi oleh karena itu bentuknya lumut hati ini pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Jadi lumut hati ini memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Talopita ke Kormopita. Jadi habitat lumut hati ini ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit. Jadi lumut hati ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Nah, ciri-ciri lumut hati ini bagaimana? Jadi ciri lumut hati ini juga memiliki generasi gametofit yang berupa talus dan berbentuk lembaran-lembaran seperti hati. Nah, lalu talusnya itu berwarna hijau dengan bercabang
uh, seperti sendok garpu gitu ya. Jadi pada sisi bawahnya itu terdapat selapis sel-sel yang menyerupai daun yang dinamakan sisik-sisik perut atau sisik-sisik ventral. Nah, jadi talus ini itu melekat pada substrat dengan bantuan rejoid. Lalu cirinya itu yaitu sporopit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina. Contohnya itu Hepaticopsida, yaitu Marsatina, Philomorpha, dan Lunularia sp. Lanjut. Nah, lalu yang ketiga ini ada Anthocheropsida atau lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini itu biasanya mempunyai sporopit yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Jadi sporopit lumut tanduk ini hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Jadi sporanya itu matang akan dilepaskan oleh spongarium yang pecah atau terbuka. Jadi dimulai dari ujung tanduknya. Gametofit yang umumnya memiliki diameter 1 sampai 2 cm tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporopit majemuk. Nah, jadi ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya dia memiliki generasi gametofit yang berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. Selanjutnya sporopit tertancap di dalam gametofit, tetapi kapsulnya sporopitnya itu berada di luar talus berbentuk seperti tanduk atau horn. Lalu yang ciri ketiganya itu apa? Nah, ciri ketiganya itu mempunyai pangkal kapsul sporopit yang dilindungi oleh involucrum atau contoh Anthocheropsida yaitu Notothlytus sp dan Anthocheros sp. Lanjut. Nah, jadi pada tumbuhan Bryophyta ini mempunyai struktur tubuh yaitu akar, batang, dan daun. Akar itu apa? Jadi tumbuhan lumut itu mempunyai akar semu yang disebut rhizoid. Nah, jadi rhizoid ini itu berfungsi untuk melekat pada tempat tumbuh atau substrat serta menyerap air dan unsur hara. Lalu ada batang. Nah, struktur batang tumbuhan lumut itu kayak mana? Nah, jadi lumut hati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak mempunyai pembuluh akut. Tubuhnya berbentuk lembaran talus. Lalu lumut daun ini mempunyai batang sederhana dengan pembuluh akut tunggal. Lalu daun. Nah, jadi lumut hati dan lumut tanduk ini tidak mempunyai struktur daun. Lumut daun mempunyai daun sederhana yang berbentuk pipi bilateral dengan satu pembuluh akut di dalam ibu tulang daun dan mengandung kloroplas. Lanjut. Jadi banyak pakar taksonomi berpendapat bahwa lumut itu merupakan tumbuhan peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Dan ada juga yang berpendapat bahwa lumut itu termasuk Cormophyta. Bagaimanakah pendapatmu termasuk apakah lumut itu? Jika dilihat dari ciri-ciri yang memiliki Bryopsida dan Hepaticopsida. Lanjut. Nah, jadi pada reproduksi Bryophyta ini ada dilakukan dengan seksual, aseksual, dan metagenesis. Seksualnya itu yaitu uh, yaitu penyatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya pada aseksual, yaitu dia berbentuk stolon, lalu batang lumut yang bercabang-cabang mati, cabang-cabangnya menjadi individu baru. Lalu dia berbentuk protometa primer. Kemudian prototema yang terputus-putus membentuk kuncup. Lalu ada metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase vegetatif dengan fase generatif. Nah, jadi pada materi kali ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada Ananda semua. Apakah ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang ingin dipertanyakan? Saya persilakan.
Atau sudah mengerti semua yang sudah Ibu jelaskan? Udah ngerti, Mengerti, Bu. Oke, baiklah kalau sudah ngerti. Nah, tadi karena Ibu lupa mengabsen, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Rian Abdillah Nasution. Hadir, Bu. Baik, Siti Komaria. Siti hadir, Bu. Lalu Neni Sriwayuni. Neni hadir, Bu. Dan kemudian Sari Putri Rambe. Sari hadir, Bu. Syafira Ramadhani. Safira Ramadhani hadir, Bu. Oke, baiklah. Jadi untuk materi minggu depan, itu Ibu minta kalian baca-baca dulu bab 130, karena di situ ada materi yang mau kita bahas. Jadi sekian, itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga kalian dapat mengerti yang Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.